Ada yang kesulitan untuk menginstal software R dan RStudio? Semuanya sudah menginstal software R atau RStudio? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ada yang kesulitan? Ada yang masih belum bisa menginstal? Di kelas M02 masih ada, Bu. Apa? Kendalanya apa? Yang R studionya. Nggak bisa Kenapa? Nah, itu nanti harus dicek spesifikasi Windows-nya itu berapa, kemudian nanti dicek apa namanya, nanti ada berapa orang yang masih belum bisa RStudio-nya. Itu sebenarnya harus ngecek spek Windows sama spek installer dari RStudio-nya, karena biasanya itu nggak kompatibel, karena mungkin Windows-nya lama pakai RStudio yang baru, atau Windows-nya baru tapi installernya pakai yang lama. Nanti untuk yang nggak bisa langsung japri ke saya, supaya saya bantu nanti untuk instalasinya ya. Baik, Bu. Oke, banyak nggak kira-kira yang nggak bisa install? Saya belum bisa, Bu. Saya belum bisa, Bu. Kenapa? Kendalanya apa? Sama? Nggak bisa install Iya, RStudio-nya? Bu. Iya, Coba. kendalanya sama. Udah Coba. Ini ya. Salah download file, Bu. Hah? Salah download file. Oh, berarti ya bisa coba download ulang file yang lain ya. Kalau Iya, yang Bu. lain? Kalau yang lain? Laptop saya blue screen nih, Bu. Belum bisa ngikutin kayaknya. Kenapa? Laptop saya blue screen. Oke, berarti permasalahan teknis dari laptopnya. Terus yang lain? Nggak bisa dibuka, Bu. Jadi udah coba diinstal tapi nggak bisa dibuka. Udah sesuai juga. Oke, coba pakai Windows apa pakai Mac? Pakai Windows. Windows. Coba kamu share screen supaya sambil saya lihat kendalanya apa. Ini pakai handphone, Bu. Soalnya nge-lag kalau pakai laptop. Nah, Coba saya install ulang lagi ya. ya nanti coba diinstal ulang ya. Baik, sebenarnya untuk praktikum ini saya merekomendasikan kalau support itu bisa pakai laptop ya, atau mungkin sambil nyanding HP sama satunya nyanding laptop, sehingga ketika mencoba mengikuti step by step-nya ada yang kendala itu bisa langsung ditanyakan atau dilaporkan kendalanya seperti apa ya. Nggak apa-apa pakai HP, cuman kalau bisa sambil nyanding laptopnya, sehingga kita kayak workshop gitu. Saya menjelaskan, kalian juga sekalian praktek gitu ya, kayak pelatihan modelnya. Oke. Iya, Bu. Baik. Wow, 102 hadir semua berarti ini ya. Baik, jadi untuk praktikum pengkajian stok ini, kita melakukan analisis data perikanan itu dengan menggunakan software R. Ada yang pernah menggunakan software ini sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum pernah ya. Nah, jadi karena hampir semuanya belum pernah menggunakan software R ini, maka materi pertemuan pertama ini sifatnya adalah pengenalan terhadap software R. Apa sih software R itu? Seperti yang sudah kalian baca di materi yang saya sampaikan. Desktop sebentar. Where is my desktop? Oke, kelihatan share screen saya? Sudah kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, jadi software R ini sebenarnya adalah software yang sifatnya open source dan free. Kenapa open source? Karena kita bisa melihat kode-kode yang digunakan dalam analisis yang dipakai pada software R itu. Kemudian free, ini yang paling utama, gratis. Jadi kita nggak perlu repot-repot nge-crack sana-sini. Seperti software-software lain yang mungkin selama ini kalian pakai, entah itu Minitab, SPSS, atau mungkin software-software yang lainnya. Ya, software R ini adalah software bahasa pemrograman sebenarnya. Jadi software bahasa pemrograman yang dikhususkan sebenarnya untuk analisis data, tapi dengan seiring perkembangan waktu, software R ini juga bisa digunakan untuk pemetaan, untuk membuat aplikasi web, dan juga sebagainya. Mungkin kalau kalian sekarang sering dengar data science, nah yang lagi in sekarang, nah itu banyak pemanfaatan data science itu dengan menggunakan software R, salah satu tools-nya. Nah, software R
Ini kalau misalkan kalian cuma download software R-nya saja, tampilannya seperti ini. Sangat sederhana dan kosong melompong. Nah, justru karena kosong melompong ini mungkin yang bikin yang jadi nggak menarik, sulit untuk pengoperasiannya. Oleh karena itu, dikembangkan suatu interface atau suatu tatap muka agar software R ini pemanfaatannya atau penggunaannya itu lebih enak, yaitu dengan menggunakan RStudio seperti ini. Jadi dalam RStudio, kalau kalian lihat, ini dia lebih mudah dari segi tampilannya dan juga lebih eye-catching ya daripada software R aslinya tadi yang kosong melompong seperti ini. Dengan RStudio ini kita bisa menginput data lebih mudah. Jadi kalau untuk menggunakan software RStudio, saya sarankan data itu kita siapkan dulu dalam Microsoft Excel, kemudian kita save dalam bentuk CSV. Jadi bukan dalam bentuk file XLS, tapi dalam bentuk CSV. Karena itu biasanya lebih mudah dibaca di software RStudio. Meskipun sebenarnya bisa juga menggunakan file dengan ekstensi XLS, tapi lebih mudah kita menggunakan file dengan ekstensi CSV. Software R ini terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang paling atas ini adalah disebut dengan code editor. Sedangkan yang bagian ini disebut bagian konsol. Bagian code editor ini berfungsi untuk menuliskan kode-kode yang dipakai untuk analisis data. Nanti outputnya itu akan muncul di konsol. Jadi di sini cuman isinya menuliskan kode-kode. Outputnya nanti muncul di bagian bawahnya, konsol. Kemudian, nah ini yang sebelahnya, oke, ini yang sebelahnya environment, ada environment, history. History ini nanti dipakai untuk log analisis apa saja yang sudah kita lakukan atau code-code apa saja yang sudah pernah kita pakai. Nah, ini contoh historinya. Saya sebelumnya sempat memanggil beberapa package, yaitu package Spatstat, MapTools, Lattice, dan sebagainya. Ini munculnya di history. Nanti history ini kalau mau kita pakai ulang, nanti tinggal bisa dikembalikan ke konsol atau ke code editornya. Terus yang bawahnya, nah ini files. Files ini berisi folder-folder yang ada di working directory kita. Apa yang dimaksud dengan working directory? Working directory itu adalah folder utama ya, folder utama tempat di mana biasanya kita menyimpan data. Contoh, misalkan di sini saya mau bikin data. Misalkan di sini saya create data. Oke, misalkan saya mau create data, nomor, berat, sama panjang misalkan. Oke. Misalkan ini datanya saya ngawur aja dulu ya. Misalkan beratnya 2,1, 3,2, 4,3, 4,5, 6,2, 7,2. Misal. Nah, ini misalkan saya punya data seperti ini, saya save dia. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sangat merekomendasikan kalau nge-save data yang kemudian dipakai untuk RStudio itu dalam bentuk XLS. Misalkan di sini saya simpan di folder pengkajian stok. Nah, ini misalkan data 1. Saya simpennya, kita ganti format filenya, ini ke dalam bentuk comma separated values, jadi .csv. Nah, seperti ini.
ini saya close saja. Nah, working directory, tadi sempat saya sebutkan bahwa working directory ini adalah directory atau folder utama yang memuat data file yang akan kita pakai untuk keperluan analisis data kita. Nah, jadi kalau misalkan tadi saya mau menampilkan data yang di Excel ke dalam RStudio ini, berarti di sini saya perlu mencari directory dari data yang saya miliki tadi. Jadi tadi kalau nggak salah ingat, saya nyimpennya di folder pengkajian stok. Nah, jadi kita cari dia, kajian stok. Nah, folder direktorinya tadi ada, saya nyimpennya dalam berupa data 1, ini tinggal diklik aja. Nah, ini kalau ingin menampilkan seperti ini, kalau kita mau import ke RStudio, tinggal diklik kanan, kemudian tinggal diklik, kemudian pilih import dataset. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, langsung kita klik import. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya, saya itu lebih suka menuliskan kode itu langsung pada konsol. Jadi ini code editornya saya tutup aja. Kenapa? Karena konsol itu ketika kita ngeklik menuliskan code, kita enter itu langsung muncul outputnya. Jadi kalau misalkan ada yang error itu kita langsung bisa telusuri errornya itu yang mana. Ini saya kecilkan. Nah, misalkan saya ingin manggil data yang tadi saya input. Tadi namanya adalah data 1. Nah, hasilnya seperti ini. Koma delimiter. Oke, kalau ingin menampilkan dia dalam bentuk tabel, tinggal diklik view data 1. Nah, CD masih delimiter. Delimiternya, dia mintanya semikolon. Kalau misalkan ketika kita panggil data, kemudian dia masih ini harusnya dia sudah dalam bentuk tabel, cuman ini kita lihat dia masih titik koma, berarti tadi dia baca komanya itu bukan koma, tapi titik koma, sehingga ketika kita import data, ini perlu saya rekam nggak kira-kira? Hah? Perlu, Bu. Rekam aja ya. Ya. Udah saya rekam, Ding. Yes. Udah terekam dari tadi, Bu. Lah ya makanya. Oh ya wes. Lupa saya. Oke. Ini harusnya data ketika kita import itu sudah dalam bentuk tabel-tabel kayak di Excel. Cuman kalau kita lihat ini kan ternyata dia masih terusan ya, titik koma. Nah, berarti tadi ada yang kurang pada saat import. Nah, ini berarti dia baca komanya itu bukan koma, tapi pakai titik koma, semikolon. Jadi, waktu ngimport, itu kita ganti dia delimiternya itu dengan semikolon. Nah, seperti ini. Nah, ini baru dia jadi bentuk tabel, seperti itu. Bisa dipahami cara input datanya? Bisa, Bu. Jadi untuk menginput data, kita spesifikkan working directory kita di mana. Nah, nanti tinggal dipanggil datanya di situ dengan cara pilih import dataset gitu. Nah, masalah koma atau semikolon, semikoma itu tergantung dari sistem komputer kalian masing-masing. Kalau di saya kebetulan, ternyata dia baca komanya itu titik koma, sehingga delimiternya ini kita harus pakai semikolon. Kalau misalkan udah langsung memang bacanya koma, ya berarti nggak ada masalah, gitu ya. Silakan, Yuandi, ada yang ditanyakan? Maaf, Bu, kepencet, Bu. Oh, kepencet, oh ya. Oke, jelas ya. Ada yang ditanyakan terkait input data ini? Belum ada, Bu. Belum ada, baik. Oke, jadi ketika kita panggil data, ini saya kecilkan. Nah, ketika saya manggil data, itu tinggal, misalkan kita pengen menampilkan data, itu bisa pakai view data, ini nanti datanya muncul di code editor tadi, atau bisa juga pakai langsung panggil nama datanya, yaitu data 1.
Nah, hasilnya seperti ini. Data ini, nah ini kita bicara tentang kerangka data atau data frames. Jadi dalam RStudio atau R itu data frames-nya seperti biasa terdiri atas bagian baris dan bagian kolom. Kalau bagian baris, baris pertama, baris paling atas itu biasanya menyatakan nama dari kolom masing-masing kolom, sedangkan banyaknya baris ini berarti menunjukkan banyaknya observasi atau banyaknya data. Kemudian setiap sel dari baris ini memuat data-data nilai dari data-data yang kita input seperti itu. Nah ini kalau kalian lihat, ini ada istilah DBL, DBL. Nah kalau kalian yang sudah baca materi, dalam data frame itu ada beberapa tipe data. Oke, ada beberapa tipe data. Tipe datanya itu, kalau DBL itu artinya tipe data yang bersifat bilangan real, atau kalau di statistika kita nyebutnya bilangan kontinu. Ada bilangan yang boleh ada koma-komanya gitu ya. Bilangan rasio lah kalau kita bicara skala data. Kemudian bisa juga data itu dalam tipenya adalah tipe integer. Tipe integer itu artinya bilangan bulat, artinya berbeda dengan bilangan yang DBL atau bilangan rasio. Kalau integer itu tidak bisa mengandung bilangan desimal, jadi angkanya itu bulat. Misalkan jumlah mahasiswa, jumlah ikan, itu adalah bulat. Kemudian bisa juga datanya itu dalam berupa angka, nanti dinyatakan dengan date, kemudian bilangan Boolean atau logical, itu nanti nilainya true or false. Kemudian bisa juga teks. Kalau teks itu dia pakainya CHR, karakter. Seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau melakukan analisis varians atau ANOVA, itu nanti faktor-faktornya harus kita nyatakan, harus kita set sebagai data yang bersifat faktor atau FCTR. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, tadi terkait dengan working directory, ada juga yang namanya path names. Path names ini artinya kita memanggil data secara langsung dengan menggunakan kode. Kalau saya pribadi lebih praktis langsung pakai working directory-nya, karena kalau pakai path names berarti kan kita harus hafal lokasinya itu di mana, kemudian kita ngetik. Nah, kalau ngetik manual ini kan biasanya rentan ada salah-salahnya, sehingga justru nanti datanya malah tidak terpanggil. Sehingga mungkin saya lebih merekomendasikan kalau mengupload data, input data itu menggunakan langsung working directory. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Kemudian setelah working directory, nah package. Package ini adalah sekumpulan fungsi yang didesain untuk mengerjakan tugas atau perintah atau analisis tertentu seperti misalkan membuat plot, melakukan standarisasi tanggal, membaca atau menulis data file yang berukuran besar, analisis statistika, dan sebagainya. Package ini adalah nyawanya dari software R. Jadi dengan adanya package ini, memungkinkan R itu bisa melakukan banyak sekali tipe analisis data, membuat berbagai macam plot yang lebih eye-catching sekedar kita menggunakan Excel. Meskipun ada banyak package yang tersedia di internet, tetapi R sendiri juga punya bawaan standar. Namun demikian, untuk analisis yang lebih advance, itu kita harus mendownload package itu dari internet atau downloadnya secara online. Nah, untuk menginstal package baru, kita bisa menggunakan tombol install yang ada di RStudio. Nah, tombol installnya yang sebelah mana? Tombol installnya itu biasanya di bagian sini, bagian tools. Kalau pakai Mac ya, ini kebetulan saya pakai Mac. Jadi dia di bagian tools, di bagian install packages. Kalau kalian misalkan pakai Windows, itu biasanya ada di, langsung ada tab namanya tab package kalau nggak salah. Iya nggak? Kalau kalian di mana posisinya? Sama, Bu. Sama ya? Juga, Bu. Tools juga ya? Sama, Bu. Iya, Bu. Tools terus, berarti ini tab tools, lalu pilih package di RStudio. Nah, itu langsung diklik aja.
Nah, kemudian nanti tinggal kita ketikkan mau package yang apa atau oke. Nah, package install package-nya ini kita harus langsung cari ya. Jadi kayak ini kita biasanya ada daftar gitu ya. Kalau kalian gimana? Ketika diklik muncul daftarnya nggak? Kalau saya ini sepertinya dia harus cari sendiri. Muncul seperti Sama, Bu. di itu, Bu. Sama ya? Oke. Cari sama. Nah, ini misalkan kita mau install package apa ya? Package ggplot 2. Ini untuk bikin plot yang bagus-bagus ini kita package-nya namanya ggplot 2. Nah, ini diklik ggplot. Atau kalau misalkan mau cari semua package, nggak bisa. Biasanya udah langsung ini, nggak apa-apa. ggplot 2. Nah, ini langsung install. Jangan lupa ketika kita menginstal package, itu harus diklik install dependency. Install dependency ini maksudnya apa? Install dependency ini artinya kita juga menginstal package-packages lain yang dibutuhkan supaya package yang kita inginkan ini nanti bisa bekerja. Karena biasanya antar satu package satu dengan package yang lain itu membutuhkan package-package yang lainnya. Seperti itu. Nah, diinstal. Oke, ini ketika kita melakukan instalasi package itu harus terkoneksi dengan internet karena dia ngambil datanya di internet. Ketika kita sudah berhasil nginstal, nanti itu akan apa namanya data package-nya itu nanti akan tersimpan di library kita. Nah, ketika kita sudah bisa Oke, ketika kita sudah berhasil menginstal package, kemudian kita ingin menggunakan package itu, maka nanti kita harus memanggil package-nya dulu. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya adalah dengan mengetik dengan cara, ini kalau kalian lihat di bagian files, itu kan ada files, plots, package, help, dan viewer. Nah, untuk memanggil package yang tadi sudah kita install, itu bisa kita klik pada tab package, kemudian kita pilih tadi package yang sudah kita install. Misalkan tadi saya install package ggplot 2. Kurang T. Nah, berarti ini nanti tinggal tinggal dicentang. Nah, otomatis nanti dia sudah terpanggil di konsolnya RStudio. Kalau nggak mau kalau kalian misalkan sudah lancar dengan coding, maka kalian juga bisa langsung menuliskan kode pada R-console untuk instalasi package, yaitu dengan cara mengetikkan install.packages dalam kurung dikasih tanda petik ya, ggplot 2. ggplot ini artinya adalah nama package-nya. Kemudian kalau mau memanggilnya, maka bisa juga dengan menggunakan fungsi atau perintah library dalam kurung ggplot 2. Ini biasanya kalau yang sudah terbiasa coding dengan R itu lebih enak manggil atau instalasi package itu dengan menuliskan code-nya. Seperti itu. Kalau ini cari daftarnya, berarti nggak pop-up menu ya. Sebuah pop-up menu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan sampai sini tentang memanggil package? Belum ada, Bu. Belum ada. Bisa ya nanti ya? Udah nyoba manggil-manggil package-nya? Baru download, Bu. Baru download. Oke. Selanjutnya, nah ini bukan titik tapi
beberapa package ini yang dipakai dalam analisis perikanan itu ada Tidyverse. Tidyverse ini untuk apa ya? Ini sebenarnya Tidyverse ini package untuk anal data perikanan yang jumlahnya banyak. Kalau misalkan kita data perikanannya cuma sedikit, ini sebenarnya nggak begitu perlu Tidyverse. Kemudian ReadXL, Lubridate, SF, Argeos, Argedal. Nah, ini package yang juga bisa melakukan analisis spasial yang mirip dengan ArcGIS. Kemudian R Markdown menggunakan R, sama ada Shiny, ini membuat aplikasi web dengan R. Mungkin nanti nggak kita pakai sih, karena kita nggak pakai aplikasi web. Oke, ini tadi tentang data frames. Nah, vektor. Kalau data frames itu kan terdiri atas ada baris, ada kolom. Jadi artinya dalam data frame itu ada beberapa baris dan ada beberapa kolom. Data frame itu pada hakikatnya adalah matriks. Nah, matriks itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa vektor. Nah, vektor ini adalah suatu tipe data yang menyimpan informasi yang sifatnya berdimensi tunggal. Jadi kalau tabel tadi kan 2 dimensi, ada baris, ada kolom. Kalau vektor ini dia sifatnya dimensi tunggal, yang mana isinya berupa daftar yang berisi angka atau karakter. Nah, vektor ini bisa dibuat dengan menggunakan fungsi C. Misalkan saya ingin membuat daftar vektor angka 1 sampai 10 misalkan. Berarti di sini saya bikin vektor baru. Misalkan saya mau bikin vektor 1 misalkan. Nah, ini ketika kita mengetikkan code pada R, itu bisa kita ketika kita menyebutkan nama variabel gitu ya, atau nama vektor atau nama data frame, ini bisa kita pakai misalkan namanya vektor 1. Ini kita bisa pakai tanda sama dengan, atau bisa juga menggunakan tanda strip terus lebih dari. Ini artinya sama dengan. Ya, jadi boleh pakai sama dengan, boleh strip terus lebih dari. Kemudian kita pakai fungsi C. Jadi C dalam kurung. Kalau vektor yang ingin kita buat itu terdiri atas angka-angka, entah itu angka yang sifatnya real atau angka integer, maka langsung aja kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Oke. Tapi kemudian kalau kita panggil vektornya, sebutkan aja namanya. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi kalau seandainya kita mau membuat vektor yang terdiri atas karakter atau teks, misalkan saya bikin vektor yang kedua, yang dia terdiri atas karakter atau teks, misalkan saya mau bikin vektor yang merupakan suku kata dari nama saya, kata yang membentuk nama saya misalkan. Berarti di sini kita harus pakai tanda petik 2. Evelyn, terus koma, Dewi, Luciana misalkan. Nah, ini harus pakai tanda petik 2. Kalau kita bikinnya nggak pakai tanda petik 2, nanti dia jadinya error. Misalkan ini saya hilangkan tanda petik 2-nya. Nah, error. Jadi kalau ingin menginputkan teks atau karakter itu harus pakai tanda petik 2. Nah, hasilnya seperti ini. Terus, apa lagi ya? Vektor sudah. Kemudian berikutnya ada fungsi. Fungsi ini adalah fungsi adalah sebagian kecil, sebagian kecil dari kode yang dapat melakukan tugas tertentu. Fungsi ini membutuhkan sejumlah input dan menyediakan sejumlah output sehingga memungkinkan tugas-tugas umum dilakukan dengan mudah dan dapat direproduksi. Di R ini sebenarnya ada banyak fungsi yang sudah built-in, yang di dalamnya itu biasanya ukuran-ukuran dasar statistik seperti penjumlahan, rata-rata, atau median, modus, dan sebagainya. Contoh, tadi kan saya sudah sempat bikin input data ya, data 1. Misalkan saya ingin menghitung berapa sih rata-rata
dari kolom WT ini maksudnya berat ya. Misalkan saya ingin menghitung berapa sih rata-rata dari nilai WT atau berapa sih jumlah dari nilai WT. Nah, untuk menghitung rata-ratanya itu langsung bisa kita tuliskan fungsinya yang sudah built-in di R. Kalau jumlah fungsinya adalah sum. Ini ya, sum. Kalau rata-rata fungsinya min, kalau median ya fungsinya median. Misalkan saya ingin mengetahui jumlahnya untuk yang kolom ini. Untuk yang data yang WT, kolom WT. Berarti caranya tinggal saya ketikkan code-nya adalah sum dalam kurung data 1, kemudian saya pakai apa ya, tanda dolar gini ya. Kemudian nama kolomnya tadi WT. Nah, berarti jumlahnya adalah 61,9. Atau cara lainnya, WT ini kan adalah kolom kedua dari data 1. Maka cara lainnya bisa juga saya pakai sum data 1 kurung siku, 2. Artinya di sini kita ingin menghitung jumlah dari kolom kedua dari data 1. Kurang tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau yang kolom LT, berarti sum dalam kurung data 1 LT. Nah, ini enaknya kalau kita pakai RStudio ini udah langsung disiapkan. Data 1 kolomnya ada ini saja, mau pakai yang mana? Nah, tinggal kita klik gitu. Kalau pakai R yang biasa nggak bisa, harus spesifik, namanya harus sama dengan nama kolom yang dari data yang kita inputkan. Atau bisa juga data 1,3. Nah, 112,2. Misalkan saya ingin meregresikan antara LT dengan WT. Nah, ini juga bisa. Misalkan kita pakai regresi ya, kita bisa pakai fungsi reg. Nah, kalau di R, fungsi regresi itu namanya fungsi LM. LM, variabel, kita spesifikkan dulu variabel Y-nya apa. Misalkan kalau W sama berat dan panjang itu biasanya yang variabel dependennya yang mana? Berat mempengaruhi panjang atau panjang mempengaruhi berat? Panjang mempengaruhi berat. Panjang mempengaruhi berat ya. Oke. Berat. Oke, berarti di sini panjangnya tadi kan variabelnya L. Data 1 LT dipengaruhi oleh, nah ini kita kita harus tahu maunya fungsi itu inputannya seperti apa. Jadi kalau kita ingin melakukan analisis regresi linier, itu data 1, kemudian Y-nya dulu, baru X-nya. X-nya adalah WT. Udah gini aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau ini outputnya kan masih kurang, nah berarti dari sini diperoleh interceptnya 0,923, koefisien regresinya 0,3208. Tapi ini kan outputnya masih terlalu singkat ya. Kita bisa menampilkan output yang lebih yang lebih lengkap dengan cara menambahkan summary, fungsi summary istilahnya. Oke, ini jadi code yang tadi mau saya panggil ulang, ini jadi untuk memanggil code yang sebelumnya sudah pernah dipanggil, itu tinggal kita klik tanda panah atas. Jadi ini kita bisa panggil code-code yang tadi sudah kita running. Nah, ini kan saya ingin menampilkan data, output dari regresi yang lebih singkat. Nah, ini tinggal saya bikin summary, tambahkan fungsi summary, jangan lupa tutup kurungnya. Nah, hasilnya outputnya jadi lebih lengkap. Nah, ini ada T hitungnya, ada nilai probability-nya, ada R-square-nya, dan sebagainya. Seperti itu. Selain fungsi-fungsi bawaan yang memang sudah ada di R, kita juga bisa membuat fungsi kita sendiri. Nah, gimana cara membuat fungsi kita sendiri? Nah, ini sebagai contoh. Ya, ini fungsi Z sama dengan X plus 2 kali Y dibagi dengan X, misalkan. Misalkan, nih ya.
Oke, tutup kurungnya kurang. What is it? Oh, sorry, bukan tutup kurung. Kurung kurawal. Nah, jadi untuk membuat fungsi, speknya adalah seperti ini. Kita bikin nama fungsi kita apa, kemudian gunakan perintah function. Function ini dia nggak boleh diubah-ubah. Kemudian kita definisikan dia butuh input apa saja. Misalkan di sini inputnya X dan Y. Lalu kita definisikan fungsi apa yang ingin kita buat. Misalkan di sini fungsinya adalah Z sama dengan X ditambah 2 kali Y dibagi dengan X. Untuk supaya nanti nilai Z-nya bisa ditampilkan, bisa menggunakan return Z. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah buat, di sini kita bisa uji coba fungsinya dengan cara ngetikkan ini, my function 3, 4. 3 ini artinya adalah nilai X. Jadi kan tadi X, Y. Ketika kita masukkan panggil fungsinya my function 3, 4, berarti yang dibaca sebagai X itu adalah 3, Y-nya adalah 4. Nah, hasilnya adalah 3,667. Atau misalkan saya mau ganti 1 sama 5. Nah, hasilnya seperti ini. Atau misalkan saya mau bikin fungsi apa ya? Misalkan saya mau bikin fungsi, kalau bikin fungsi sebenarnya enaknya itu kita bikin dulu di Notepad atau di text edit supaya nggak nggak ke enter-enter, atau bisa juga langsung seperti misalkan saya mau bikin fungsi 2. Fungsi 2 itu adalah hubungan panjang berat, ya kan? Hubungan panjang berat rumusnya gimana? Rumusnya gimana? Hubungan panjang berat itu? Yang W itu bukan, Bu? Iya. Kan Sama W dengan sama A kali L pangkat B kan? Iya. Kemudian apa sih istilahnya? Ditransformasi len kan? Jadinya len W sama dengan len A plus B kali len L. Iya nggak? Iya, Bara. Udah sampai hubungan panjang berat belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi ini kita bikin fungsi, inputannya saya anggap aja W dan L gitu. Ini kita nggak harus pakai XY, bisa pakai teks yang lain. Terus kurung kurawal. Sorry. Oke, code edit untuk bikin fungsi berarti lebih enak kita dari code editor deh. Oke, misalkan saya bikin fungsi, apa sih? Oke, sebentar ya. Iya. Bu, suaranya, Bu. Ibu suaranya hilang. Masih ke-mute, Bu. Masih mute, Bu. Oke, udah kedengeran? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, misalkan saya mau bikin fungsi hubungan panjang berat. Fungsi panjang berat kan tuh sebenarnya W sama dengan A kali L pangkat B. Cuman, kemudian kan ada transformasi linearnya, sehingga menjadi len W sama dengan len A plus B kali len L. Nanti tinggal kalian lihat lagi ya di catatan kalian ya. Nah, untuk membuat fungsi panjang berat, berarti kita di sini butuh variabelnya apa saja. Variabel yang kita butuhkan itu adalah variabel berat dan juga variabel panjang, ini kan. Nah, kemudian kita bikin, berarti dari inputan itu, hubungan panjang berat, misalkan di sini kita bikin suatu data frames, atau nanti hasil
panjang beratnya itu adalah, kita sebut aja outputnya, itu adalah regresi antara len dari W terhadap, terhadap len dari panjang, seperti ini. Nah, nanti untuk menampilkan hasilnya berarti return output. Nah, ini tinggal kita running, copy aja ulang di sini misalkan. Oke, kita sudah punya fungsi panjang berat. Nah, sekarang saya mau bikin fungsi panjang berat berdasarkan data 1 yang tadi saya input, fungsi panjang berat. Berarti di sini saya nginputnya adalah data 1. WT beratnya, kemudian L-nya adalah data 1 LT. Coba cek ya. Loh. Oh, enggak ada len. Nah, len data 1 WT. Fungsi len apa ya? Kita cari fungsi len. Fungsi len pada R. Nggak mau sih len. Len 1. Terus pakai library apakah ini? Sebentar ya. Coba panggil library stats. Oke, len 1. Nggak mau. Coba sayang. Iya. Pakai log. Oke. Log n. Sana log n. Biasa. Len function in RStudio. ln, L-nya besar, coba. Nggak mau. Yes, coba ya, ini misalkan saya ganti pakai log aja, wes. Log W sama, ini log klik, log 10. Oke. Oh, log ya, len ternyata dia mintanya log, sorry. Oke. Copy ulang, kita panggil, definisikan ulang. Kemudian saya mau bikin fungsi panjang berat. W-nya tadi data 1 WT, L-nya data 1 LT. Nah, hasilnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Jadi, fungsi untuk membuat fungsi panjang berat, tadi kan kita nggak bisa langsung data WT sama data LT, tapi harus di-lock-kan dulu. Nah, ini cara manggilnya seperti ini. Atau kita mau data outputnya yang lengkap. Berarti ketika di outputnya ini tadi kita harus tambahkan fungsi summary seperti ini. Oke, dipanggil ulang fungsinya. Nah, terus tadi fungsi panjang berat. Nah, yang muncul adalah summary-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita nanti sambil belajar pelan-pelan. Ya, ini kurang lebih operasional dari R. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu.
Belum ada. menyerap, Bu. Masih mencoba Pusing, menyerap. Bu. Masih pusing. Udah pusing ini, Bu. Oke, terakhir deh biar nggak pusing lihat angka toh. Misalkan saya mau bikin plot untuk data yang tadi saya input. Nah, di sini kita bisa langsung pakai fungsi plot. Plot, misalkan saya ingin plotkan antara WT sama LT. Ini bisa pakai berarti data 1 WT sama data 1 LT. Nah, ini yang dapatnya adalah scatter plot. Nah, ini gimana caranya supaya ganti koordinatnya supaya nggak data 1 LT, data 1 WT. Misalkan mau ganti ini jadi kebalik ya. Harusnya yang WT-nya yang Y, LT-nya yang X. Oke. Ini untuk mengganti nama koordinatnya bisa kita pakai xlab, artinya label dari koordinat X. Ini misalkan berarti panjang. Kemudian kalau koordinat sumbu Y-nya berarti Y-lab, artinya label dari Y, itu adalah berat. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau mau bikin line plotnya, berarti di sini plotnya diganti line. Salah. Pakai ggplot nanti. Berarti kita panggil ggplot. Gak mau. Ada tak ambil. Kemudian Gak mau. saya juga lupa ini. Ya intinya kurang lebih gitulah. Kalau mau bikin gambar yang lebih bagus bisa kita pakai ggplot, tapi saya cari contekan dulu ggplot. Misalkan bikin line plot with in ggplot line graph with R. Biasanya pakai line graph using R. ggplot 2. Nah, ini mungkin saya tampilkan aja ya beberapa jenis plot yang bisa kita bikin kalau pakai R. Nah, ini plotnya kira-kira yang bisa kita customize bisa seperti ini. Atau kalau scatter plot, nanti bisa kita bikin scatter plotnya yang kayak gini. Oke. Ini yang basicnya, mau dikasih polynomial curve juga bisa. Saya rasa ini dulu aja ya, nanti kalau saya tambah kebanyakan nanti bingung kalian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah pusing? Ini mungkin mau tanya itu bingung, Bu. Mau tanya yang mana ini bingung. Betul. Viewer, Bu. Aja dulu, Bu. Angka semua, Bu. Yes, intinya gini, setidaknya dari pertemuan satu ini kalian bisa yang pertama install package sama panggil package. Kalau install kan bisa pakai yang di tools tadi, atau bisa dengan menuliskan install.packages, terus sebutkan nama package-nya apa. Kemudian kalau manggil package-nya bisa pakai library dalam kurung nama package-nya, atau panggil langsung dari daftar package yang terinstall ini. Kemudian kalau menginputkan data, bisa langsung dengan menggunakan working directory, seperti itu. Jadi intinya itu aja. Kira-kira bisa nggak panggil package sama input data? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, ya wes. Bisa, Bu. Di situ aja dulu. Ya nanti sambil di latihan ya, nanti coba install package sama input datanya. Siap, Bu. Ya ini nanti untuk yang membuat fungsi mungkin ya nggak dulu deh, karena nanti ini butuh apa sih? Oh maaf ya. Bu, buat fungsi itu berarti udah ada fungsi dan kita bisa buat fungsi sendiri gitu ya, Bu? Iya, jadi ketika kita membuat fungsi, kita istilahnya memodifikasi fungsi yang sudah ada di bawaan dari R gitu. Oh, tergantung sama yang kita mau. Iya, tergantung kebutuhan. Kayak contohnya ini kan tadi fungsi regresi kan.
Tadi kan di awal fungsinya kan W sama WT sama LT, tapi nggak ada lognya. Nah, di situ saya modif ditambahin log. Kayak gitu. Sehingga ketika misalkan saya ingin melakukan analisis panjang berat lagi, saya nggak perlu nulis panjang-panjang, tinggal karena saya sudah punya fungsi panjang berat, tinggal saya input variabel beratnya apa, variabel panjangnya apa, gitu. Nantilah. Ini kalau kesulitan fungsi ya nggak harus dipahami, nggak apa-apa. Sekedar tahu aja nggak apa-apa wis ini. Saya sambil Bingung ya? kepala. Bingung ya bikin fungsi ya? Iya, Bu. Bingung. Bingung, Bu. Pokoknya ini Bu salah kataannya gitu loh, Bu. Iya. Ya pokoknya itu tadi yang seperti yang saya bilang. Paling nggak kalian udah tahu cara install package sama input data. Wes itu dulu untuk sekarang. Nanti nextnya kita upgrade pelan-pelan ya. Hok, ayo kita belajar, Hok. Ya. Siap. Oke. Wes ada yang ditanyakan? Semoga nggak pusing ya lihat. Wow. Pusing udah, Bu. Ini, Bu. Dari tadi bikin kepala, Bu. Ini kepala saya jadi 5, Bu. Terlalu berat untuk dicerna otak saya, Bu. Ya mampu, Bu. Ya sekarang namanya belajar pelan-pelan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya, Bu. Semangat. Ya nanti kalau kalian sudah bisa terbiasa pakai R ini enak loh sebenarnya. Misalkan kalian yang suka bikin kayak apa itu yang biasanya sekarang lagi itu apa sih? Infografis. Nah, itu bikin plot-plotnya itu enak pakai R sebenarnya. Ya. Iya, Bu. Iya, sayang. Ya wes ya, mungkin sementara ini dulu. Saya takut kalian nanti tambah pusing. Jangan lupa nanti mengisi daftar kehadiran. Tadi saya udah pesan ke CO-nya masing-masing untuk membuatkan Google Form sebagai bukti kehadiran kalian untuk praktikum. Kemudian terakhir, mohon saya ambil bukti screenshot dari pertemuan kita hari ini. Yang bisa videonya di-on-kan, mohon di-on-kan. Jangan lupa kalian sendiri juga ambil ini ya, screenshot dari kalian dengan kalian sebagai foto besarnya untuk bukti kehadiran. Oke. Udah siap? 1, 2, 3. Oke, sip. Bentar. Sekali lagi. 1, 2. Yes. Oke, sudah. Terima kasih. Nanti berarti kita ada seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita ada 9 materi. Ini materi pertama, berarti nanti sampai tiap minggu selama 9 minggu nanti kita praktikum terus seperti ini. Karena ini baru pertemuan pertama, saya nggak akan kasih tugas buat kalian. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah. Mengantuk Pusing, Bu, banyak utang. Ini otak saya udah hilang, Bu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Nanti untuk link pertemuan berikutnya dadak kayak tadi ya. Jadi langsung langsung saya siapkan sebelum pertemuannya. Ini untuk jam segini ada yang bentrok nggak? Nggak ada ya? Aman, Bu. Oke, aman ya wes. Kalau gitu, oke, karena untuk pertemuan hari ini langsung gabung 3 kelas, saya rasa nggak ada trouble. Jadi mungkin untuk nextnya juga saya langsung gabung 3 kelas seperti ini ya, supaya lebih efisien juga. Sayanya maksudnya, biar nggak bolak-balik ya. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu.